Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Sanum Nareswari. Oh, kisah-kisah dari Mbak Sanum ini selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Renovasi rumah mertua Pajat Miko. Pagi itu mentari mulai menyelinap melalui celah-celah atap seng rumah Fahri. Suara ayam berkokok memecah kesunyian, sementara embun masih menggantung di ujung-ujung daun di sekitar halaman. Fahri, lelaki berusia 40 tahunan dengan tubuh tegap dan kulit yang legam akibat terbakar matahari, memeriksa daftar proyek hari itu. Ia duduk di kursi kayu sederhana. Meja kecil di depannya dipenuhi dengan catatan proyek, meteran gulung, dan kalkulator. Di teras, ada sepeda motor bebek tua yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut material terlihat terparkir rapi. Kendaraan itu menjadi saksi bisu perjalanan Fahri membangun kepercayaan dari para pelanggannya. Setelah agak siang, Fahri memanggil para pekerjanya yang sudah berkumpul di halaman. Pak Andi, minta dinding belakangnya dirapikan hari ini. Besok pagi kita juga sudah harus mengecor bagian lantai. Pastikan semuanya siap ya, ujar Fahri kepada 4 orang lelaki muda. Anak buahnya mengangguk sambil mengangkat alat-alat mereka ke atas pick up kecil yang akan mengangkut mereka ke lokasi. Fahri memperhatikan dengan cepat. Dia memastikan tidak ada peralatan yang tertinggal. Pahat, palu, dan ember semen tersusun rapi di dalam kendaraan. Ketika semuanya siap, ia mengambil helm proyek yang sudah usang tapi tetap setia melindunginya dari resiko kerja, lalu naik ke motor dan bergegas menuju lokasi. Sesampainya di lokasi proyek, rumah sederhana milik Pak Andi yang sedang direnovasi terlihat dipenuhi debu, tumpukan pasir, dan batu koral berserakan di halaman depan. Anak buah Fahri langsung bergerak cepat. Ada yang menyiapkan adukan semen, sementara yang lain meratakan dinding dengan plester. Fahri turun dari motor, mengamati pekerjaan dengan seksama. Tangannya terkadang menyentuh permukaan dinding untuk memastikan plesteran itu sudah halus. Di tengah pekerjaan, Pak Andi, sang pemilik rumah, keluar dari dalam rumah dengan wajah yang cerah. Ia menghampiri Fahri yang sedang memeriksa adukan semen. Mas Fahri, saya senang sekali loh melihat pekerjaan kalian rapi dan cepat, katanya sambil tersenyum lebar. Fahri mengangguk sambil tersenyum tipis. Siap Pak, kami akan pastikan hasilnya sesuai dengan harapan. Kalau memang ada yang kurang, langsung beritahu saja ya Pak. Pak Andi mengangguk puas, lalu ia kembali masuk ke rumahnya. Fahri kembali memimpin pekerjaan dengan disiplin. Tangannya tak pernah diam. Ia membantu anak buahnya mengangkat ember berisi semen, mengaduk pasir, bahkan ikut memastikan posisi balok kayu yang akan dipasang sesuai dengan rancangan. Siang menjelang, terik matahari semakin menyengat. Pekerja-pekerja itu tampak berkeringat, tetapi semangat mereka tidak surut. Fahri memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia duduk di atas tumpukan kayu, mengambil botol air mineral dan meneguknya perlahan. Pak Fahri, kapan mulai proyek di rumah Bu Lina? Tanya Hasan, salah satu pekerja muda yang terlihat penuh antusias. Sabtu besok. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu pekerjaan di sini selesai. Jangan sampai ada yang terbengkalai, jawab Fahri. Sambil beristirahat, Fahri memperhatikan bagaimana para pekerjanya saling bahu-membahu. Ia bangga melihat hasil kerja keras mereka yang selama ini tidak pernah mengecewakan. Baginya, kepercayaan yang ia dapat dari para pelanggan adalah hasil dari kerja tim yang solid. Ia tidak pernah merasa bahwa dirinya bekerja sendirian. Menjelang sore, pekerjaan di rumah Pak Andi hampir selesai.
Dinding belakang yang tadinya retak-retak kini sudah tertutup plesteran halus. Fahri memeriksa setiap sudut dengan seksama, memastikan tidak ada bagian yang terlewat. Ketika matahari mulai condong ke barat, dia memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan hari itu. Ia memanggil semua pekerja untuk berkumpul. Kerja bagus semuanya. Besok pagi kita lanjut lagi. Pastikan datang pagi-pagi ya. Jangan sampai ada yang terlambat, ucapnya dengan nada puas. Para pekerja mengangguk. Wajah mereka terlihat kelelahan setelah bekerja seharian. Saat perjalanan pulang, Fahri merasa lega. Dia mengerti betul bahwa kepercayaan adalah modal terbesar dalam usaha kecil-kecilannya itu. Rumahnya akhirnya terlihat dari kejauhan. Fahri memarkir motor di halaman, lalu melangkah masuk. Istrinya sudah menyiapkan makan malam di atas meja. Dengan senyuman tipis, Fahri duduk dan mulai menyantap hidangan. Suatu hari, datang permintaan saat Fahri baru saja menyelesaikan proyek kecil di rumah seorang pelanggan. Seorang lelaki parubaya bernama Pajatmiko mendatangi Fahri di gudang kecilnya, membawa rancangan kasar renovasi rumah mertuanya di kota tetangga. Pajatmiko meminta perbaikan rumah milik sang mertua agar layak huni. Mas Fahri, kalau bisa, Anda dan tim tinggal di sana saja selama seminggu. Saya tidak mau pekerjaan ini dikerjakan setengah-setengah, kata Pajatmiko tegas, wajahnya serius. Fahri mengangguk sambil melirik daftar pekerjaannya. Tempat itu cukup jauh dari rumah. Perjalanan saja akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Tentu saja, dia tidak pernah menolak pekerjaan yang dipercayakan padanya, apalagi hanya karena alasan jarak yang jauh. Siap Pak, kami akan siapkan semua perlengkapan. Hari Sabtu pagi kami akan langsung berangkat, Pajatmiko, jawab Fahri mantap. Hari yang dijanjikan pun tiba. Subuh masih belum selesai ketika Fahri sudah bangun dan bersiap-siap. Ia mengenakan kemeja kerja lengan panjang lusuh, celana panjang, dan sepatu boot yang warnanya sudah pudar. Dia memasukkan peralatan utama ke dalam bak mobil pick up yang dibawanya khusus untuk perjalanan ini. Anak buahnya juga sudah tiba di pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka juga membawa tas masing-masing berisi pakaian dan perlengkapan pribadi. Hasan, yang biasa menjadi penanggung jawab logistik, memastikan bahan-bahan seperti semen, pasir, dan cat sudah dipesan dan akan dikirim langsung ke lokasi oleh pemasok. Semua sudah siap Pak Fahri, kata Hasan. Fahri mengangguk, lalu mengambil posisi di kursi depan mobil. Hasan duduk di sampingnya, sementara Bata, Fikri, dan Rido berdesakan di bagian belakang bersama dengan peralatan. Mobil pun melaju pelan keluar dari komplek, menembus pagi yang mulai terang. Jalanan menuju kota tujuan terasa sunyi. Sepanjang perjalanan, mereka melewati hutan-hutan kecil dengan pepohonan lebat di kanan dan kiri. Sesekali, suara burung terdengar menemani deru mesin mobil yang terus melaju. Fahri dengan tatapan fokus menggenggam rat setir. Ia sesekali melirik peta yang terbuka di dashboard, memastikan jalur yang diambilnya benar. Kita berhenti sebentar di warung kopi depan. Ini sarapan dulu, ujar Fahri ketika melihat warung kecil di pinggir jalan. Mobil berhenti. Mereka turun untuk mengisi perut. Warung sederhana itu terbuat dari kayu dengan meja panjang yang tampaknya sudah dipergunakan sejak lama. Fahri memesan kopi hitam dan nasi uduk untuk dirinya. Anak buahnya mengikuti, memesan menu sederhana yang sama. 1 minggu ya Pak? Lumayan lama dan jauh juga sih dari rumah, celetuk Bata sambil mengunyah. Ya, namanya juga kerja. Yang penting selesaikan dengan rapi. Ingat, pekerjaan ini akan jadi rekomendasi untuk proyek selanjutnya, jawab Fahri sambil mengaduk kopi. Anak buahnya mengangguk-angguk, mengerti bahwa kepercayaan pelanggan menjadi prioritas utama. Setelah setengah jam beristirahat, perjalanan pun dilanjutkan. Jalanan mulai menanjak, meninggalkan area hutan dan masuk ke kawasan pedesaan. Rumah-rumah berjajar di sepanjang jalan. Sebagian besar memiliki halaman luas yang ditumbuhi pohon mangga dan pisang. Udara terasa lebih sejuk. Angin berembus pelan melalui celah jendela mobil. Di tengah perjalanan, Fahri mengurangi kecepatan. Ketika melihat ada truk yang mogok di tikungan sempit, dia harus menunggu beberapa menit hingga truk tersebut berhasil dipindahkan oleh beberapa warga setempat. Sambil menunggu, Fahri turun dari mobil untuk meregangkan tubuh. Ia mengamati pemandangan sekitar, sawah luas yang menghijau dan bukit-bukit kecil di kejauhan yang tampak seperti dilukis oleh alam. Fahri,
Rumah tujuan kita masih jauh, tanya Fikri dari belakang mobil. Masih sekitar 1 jam lagi. Sabar ya, kita hampir sampai ini, jawab Fahri tanpa menoleh. Perjalanan akhirnya membawa mereka ke jalanan sempit berbatu. Rumah-rumah di sekitar mulai jarang terlihat. Mobil mereka terhenti di depan sebuah rumah tua yang berdiri di tengah halaman luas. Rumah itu sebagian besar catnya sudah mengelupas, atapnya terlihat miring dan beberapa genteng tampak hilang. Pagar bambu di sekeliling rumah tampak goyah, menambah kesan tua dan rapuh pada bangunan itu. Ini rumahnya Pak Fahri, tanya Hasan sambil melompat turun dari bak mobil. Ya, cepat turunkan barang-barangnya, kita mulai kerja setelah istirahat sebentar ya, jawab Fahri. Dia berjalan mendekati pintu rumah, mengetuk pelan. Seorang perempuan tua keluar, wajahnya penuh keriput, tetapi senyumnya ramah. Ia mempersilakan Fahri dan anak buahnya masuk. Silakan Mas, nanti kalian tinggal saja di rumah belakang. Kami sudah menyiapkan kasur dan bantal seadanya. Kalau memang perlu apa-apa, bilang saja ya, katanya. Terima kasih Bu, kami akan mulai kerja setelah istirahat sebentar ya, jawab Fahri sopan. Anak buahnya mulai membawa masuk barang-barang, sementara Fahri berdiri di depan rumah, mengamati bangunan tersebut dengan seksama. Pekerjaan ini tidak akan mudah, tetapi berbekal tim yang solid dan rencana yang matang, ia yakin akan bisa menyelesaikannya tepat waktu. Langit di kota itu tampak cerah. Ketika Fahri dan anak buahnya memulai pekerjaan, mereka memeriksa kondisi rumah tersebut lebih rinci. Atapnya bocor di beberapa titik, sementara tembok yang melapisi sisi rumah tampak retak dan juga lapuk, menunjukkan betapa usangnya bangunan ini. Di halaman, tumpukan material, semen, pasir, genteng baru dan juga kayu sudah tiba pagi itu sesuai jadwal. Hasan, Fikri, kalian mulai dari atap ya. Periksa genteng dan ganti yang pecah. Wayan dan Rido perbaiki dinding kayunya, pastikan kayu yang lapuk diganti ya. Instruksi Fahri dengan nada yang tegas. Anak buahnya segera bekerja. Hasan dan Fikri memanjat atap dengan hati-hati dari bawah. Fahri mengawasi mereka sambil memberi arahan. Terdengar suara palu beradu dengan paku dan gemeretak kayu yang dilepas. Di sisi lain, Wayan dan Rido sibuk dengan pahat dan gergaji membongkar bagian dinding yang retak. Menjelang siang, matahari bersinar terik. Keringat membasahi tubuh Fahri dan anak buahnya, tapi pekerjaan berjalan lancar. Genteng-genteng yang pecah mulai diganti. Beberapa kayu yang lapuk sudah diganti dengan kayu yang baru. Fahri sesekali membantu memotong kayu atau memaku bagian yang membutuhkan perbaikan. Pak Fahri, bagian yang lapuk cukup parah ini. Bisa jadi karena rayap sih, kata Bata menunjuk bagian bawah dinding yang nyaris hancur. Kupas semua. Kalau terlalu banyak kita pasang triplek dulu sementara, jawab Fahri. Mereka bekerja tanpa banyak bicara, fokus pada tugas masing-masing. Suara alat-alat kerja mendominasi suasana, bersaing dengan kicau burung dan angin yang berembus pelan. Saat jarum jam menunjukkan pukul 1 siang, mereka berhenti untuk makan. Fahri mempersilahkan anak buahnya duduk di bawah pohon mangga di halaman. Mereka membuka bekal nasi bungkus yang dibeli pagi tadi. Makan siang sederhana, nasi, tempe goreng, telur dadar, sambal, dan sedikit sayur cukup untuk mengisi perut yang lapar. Minggu depan rumah ini selesai nggak Pak ya? Tanya Fikri sambil menyuap nasi. Kalau tidak ada kendala besar sih selesai harusnya ya. Tapi kita tetap harus hati-hati. Rumah tua seperti ini biasanya ada saja yang bikin pekerjaan tambah repot, jawab Fahri sambil menyesap teh dari botol plastik. Anak buahnya mengangguk faham. Setelah makan, mereka melanjutkan pekerjaan. Menjelang sore, langit yang tadi cerah perlahan berubah. Awan gelap mulai menggantung di atas dan angin dingin mulai berembus. Hasan yang masih berada di atas atap melirik langit dan berteriak, Pak Fahri, seperti mau hujan ini. Turun dulu Pak, kita bereskan barang-barang yang ada di luar, saut Fahri. Mereka semua bergerak cepat. Alat-alat yang tadinya berserakan di halaman dipindahkan ke teras rumah. Pasir dan semen ditutup dengan terpal untuk melindunginya dari hujan. Tidak lama kemudian, gerimis mulai turun. Diiringi suara guntur yang menggelegar, Fahri memandang ke langit. Kilat sesekali menyambar menerangi area sekitar dengan cahaya putih menyilaukan. Anak buahnya berkumpul di teras menunggu instruksi.
Karena hujan, kita hentikan kerjaan hari ini. Jangan ada yang memaksa bekerja di atap atau di luar. Bahaya kalau petir menyambar, ujar Fahri tegas. Anak buahnya mengangguk setuju. Ya, mereka semua sudah tahu resiko bekerja di tengah hujan seperti ini. Rumah tua itu, meski sudah sebagian diperbaiki, belum layak huni. Bagian dalamnya lembab, sementara beberapa area masih bocor. Fahri melirik ke rumah kecil di sudut halaman yang masih bisa digunakan. Bangunan itu sederhana, berdinding kayu dan beratap seng, tetapi cukup untuk tempat berteduh. Semuanya bawa barang pribadi ke rumah kecil itu ya. Kita bermalam di sana, perintah Fahri. Dengan membawa tas masing-masing, mereka bergegas menuju rumah kecil tersebut. Interior sederhana, dengan satu ruangan besar yang diisi 2 kasur lipat dan sebuah meja kayu. Di sudut ada dapur kecil dengan peralatan lengkap. Sebuah televisi berukuran 21 inch juga diletakkan di ruang tamu. Lumayan menjadi hiburan mereka selama menginap di sana. Fahri memeriksa keadaan rumah. Ya, ini sepertinya cukup untuk malam ini. Yang penting kan atapnya nggak bocor ya. Anak buahnya pun segera mengatur barang-barang mereka. Fahri duduk di kursi kayu tua, memeriksa peta proyek dan catatan pekerjaannya. Hujan di luar semakin deras, disertai suara angin yang berdesing dan kilatan petir yang membuat malam semakin terasa suram. Saat malam tiba, hujan mulai reda, tetapi udara tetap dingin. Fahri memutuskan untuk memasak mie instan di dapur kecil itu. Pak Fahri, apa kita bakal sering kayak gini ya, nginep di proyek? Tanya Rido yang duduk di lantai. Ia memang baru 1 bulan bergabung dengan Fahri. Kalau pekerjaannya jauh ya seperti ini, tapi ya anggap saja pengalaman. Kita beruntung karena klien lebih memilih jasa kita walau ada banyak pemborong lain di kota ini, jawab Fahri sambil menuang mie ke dalam panci yang sudah mendidih. Mereka makan malam bersama di lantai rumah kecil itu, ditemani obrolan ringan tentang proyek yang sedang mereka kerjakan. Meski sederhana, tapi suasana terasa hangat. Fahri memandangi anak buahnya dengan perasaan bangga. Ya, mereka bekerja keras tanpa pernah mengeluh. Bahkan dalam kondisi seperti ini, malam itu angin masih berembus kencang di luar. Fahri dan anak buahnya bersiap tidur lebih awal agar bisa melanjutkan pekerjaan keesokan harinya. Fahri dan anak buahnya tidur beramai-ramai di ruangan tengah, memanfaatkan kasur lipat dan tikar seadanya. Televisi di sudut ruangan dibiarkan menyala sebagai penerang tambahan. Suaranya samar-samar menayangkan acara tengah malam yang membosankan, namun cukup untuk menemani keheningan malam. Fahri terbaring di sisi dekat dinding. Tubuhnya berbalut sarung. Ia mencoba memejamkan mata, tapi ada rasa tidak nyaman yang mulai merayap. Entah apa penyebabnya. Udara malam kala itu terasa berat. Suara angin yang menderu dari celah-celah papan kayu menambah kesan dingin dan sunyi. Sekitar pukul 12 malam, saat semua sudah mendengkur kelelahan, Fahri mendengar suara-suara aneh. Pada awal sayup-sayup, seperti pukulan benda keras yang berirama dari luar rumah. Tak, tik, tak, tik. Suara yang sama terdengar berulang, seperti ada seseorang memukul-mukul bambu dengan irama nada tertentu. Fahri membuka mata perlahan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya meski udara malam begitu dingin. Suara apa itu? Pikir bingung. Lama-kelamaan, suara tersebut semakin jelas seakan mendekat ke arah rumah kecil tempat mereka menginap. Irama pukulan terdengar nyaring, menggema di telinganya. Fahri menelan ludah, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menarik sarungnya hingga menutupi wajah, berharap suara itu segera hilang. Tapi sayang, suara ketukan tersebut tidak juga berhenti, malah semakin terdengar di sekitaran rumah, membuat Fahri semakin desak. Dia berusaha membangunkan anak buahnya, tetapi tangan dan tubuhnya terasa berat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tiba-tiba saja dari dalam rumah terdengar suara petak. Fahri tersentak. Sebuah botol plastik bekas kopi instan yang sebelumnya diletakkan di atas lemari es tiba-tiba jatuh ke lantai.
Suaranya menggema di ruangan sempit tempatnya berada, memecah kesunyian sehingga semakin mencekam. Fahri bertambah ketakutan. Badannya mulai gemetar, sementara dia tetap berusaha diam di balik sarungnya. Dalam hati, Fahri terus berdoa agar gangguan menakutkan itu segera berhenti. Tetapi suara pukulan bambu di luar dan suara botol yang terjatuh justru semakin membuat suasana menjadi menyeramkan. Fahri melirik ke arah lain. Dia melihat Rido yang tidur tidak jauh darinya mulai bergerak. Rupanya suara tadi juga membangunkannya. Mata mereka saling bertemu dalam pandangan penuh kecemasan. Wajah Rido pucat. Tanpa suara, ia memberi isyarat bertanya, apakah Fahri juga mendengar hal yang sama? Fahri mengangguk pelan. Tiba-tiba, petak, terdengar lagi, dan kali ini botol kopi instan kedua terlempar dengan keras ke arah dekat televisi yang masih menyala. Televisi sedikit bergoyang, lalu stabil kembali. Suasana ruangan menjadi lebih tegang. Rido menatap botol yang seharusnya ringan itu dengan mata membelalak, sementara Fahri perlahan merasa tubuhnya mulai membeku. Mereka berdua hanya bisa saling memandang dalam diam. Tak tahu harus berbuat apa, membangunkan yang lain atau pura-pura tidak terjadi apa-apa. Fahri memilih opsi kedua. Ia menarik nafas panjang dan kembali menutupi wajahnya dengan sarung, berharap gangguan itu tidak bertambah buruk. Waktu berjalan lambat. Suasana hening kembali menguasai ruangan, hanya diselingi suara samar dari televisi yang memancarkan cahaya redup. Faris sudah berusaha memejamkan mata sehingga perlahan-lahan dia mulai tertidur. Sekitar pukul 3 dini hari, Fahri terlelap dalam tidur-tidur ayam yang tak nyenyak. Gangguan lain pun datang. Lampu ruangan yang sebelumnya mati tiba-tiba saja menyala dengan sendirinya. Cahaya terang itu menyilaukan mata Fahri. Dalam kondisi setengah sadar, ia menoleh ke arah saklar yang ada di dinding. Beberapa detik kemudian, lampu mati kembali. Tidak sampai semenit, lampu kembali menyala, lalu mati lagi. Kejadian yang sama terus berulang, seperti ada seseorang yang bermain-main dengan tombol saklarnya. Fahri menelan ludah. Ini udah gak wajar, pikirnya. Dia ingin bangkit tapi tubuhnya terasa lemas. Dia hanya bisa berbaring sambil pura-pura tidak melihat apa-apa, kembali berharap gangguan berhenti dengan sendirinya. Akan tetapi lampu yang menyala mati dengan sendirinya itu ternyata benar-benar menguras mental Fahri. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan menatap televisi, tapi pikirannya masih dipenuhi ketakutan. Fahri menoleh ke arah Rido yang tampaknya juga menyadari kejadian itu. Mereka lagi-lagi saling berpandangan, kali ini dengan perasaan pasrah. Jam berdetak pelan, menandakan waktu terus berjalan. Meski begitu, malam terasa seperti tak kunjung usai. Fahri mencoba memejamkan mata, berharap waktu segera bergulir ke pagi hari. Dalam suasana mencekam ini, mencoba tidur menjadi sangat sulit. Dia bisa mendengar suara desiran angin dari celah-celah dinding bercampur dengan suara langkah kecil yang entah datangnya dari mana. Dalam hati, Fahri terus berdoa agar azan subuh segera terdengar. Baginya, malam ini terlalu panjang, penuh gangguan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Fahri tidak tahu apa yang terjadi, tapi yakin ada sesuatu yang sepertinya tidak suka dengan keberadaan mereka di rumah kecil itu. Dia terus memaksa diri memejamkan mata sambil berharap pagi segera tiba. Kemudian terlelap tanpa sadar, walau tidurnya juga masih gelisah. Pagi itu, setelah azan subuh terdengar, Fahri dan Rido tidak langsung beranjak dari tempat tidur. Kelelahan dan rasa kantuk masih menyelimuti tubuh mereka. Mungkin karena sebenarnya mereka sama sekali tidak bisa tidur nyenyak semalam. Fahri menatap langit-langit rumah dengan pandangan kosong, sementara Rido duduk bersandar di dinding, mencoba mengatur nafas yang terasa berat. Ujar Rido pelan, memecah keningan. Kejadian tadi malam itu apa ya? Fahri menoleh, menatap Rido sejenak sebelum ia menghela nafas panjang. Saya juga kurang paham, Dok. Rido mengangguk pelan, matanya memandang ke arah botol bekas kopi instan yang masih tergeletak di lantai. Kita gak usah bilang sama yang lain ya, Pak. Takutnya mereka bisa panik. Fahri setuju. Ya, gak usah. Kita simpan saja ini berdua. Mungkin ya penunggu tempat ini hanya mau kenalan sama kita. Ucapannya bernada setengah bercanda, meski dia sendiri merasa jauh dari kata sedang ingin bercanda.
Setelah selesai sholat subuh, keduanya memutuskan untuk berbicara lebih serius di luar rumah. Udara pagi terasa segar. Walau dinginnya menusuk kulit, langit mulai memancarkan cahaya jingga menandakan pagi yang akan segera datang. Farid duduk di kursi kayu di depan rumah, sementara Rido berdiri dengan tangan diselipkan ke dalam saku celana. Jadi gimana Pak? Apa kita lanjut kerja di sini atau gimana ya? Tanya Rido sambil menatap ke arah rumah tua yang sedang mereka perbaiki. Bangunan itu masih berdiri kokoh di tengah halaman luas meskipun terlihat kumuh dan lapuk di beberapa bagian. Ya lanjut, kita sudah menerima pekerjaan ini Dok. Lagi pula kalau cuma karena kejadian semalam kita mundur ya, itu malah bikin kita kelihatan pengecut, jawab Farid tegas. Bener juga sih Pak, tapi kalau nanti malam kejadian lagi gimana Pak? Kita lihat aja nanti. Yang penting sekarang fokus kerja. Jangan lupa doa sebelum mulai aktivitas. Rido mengangguk, rasa ragu masih tergurat di wajahnya, tetapi seperti biasa dia selalu menurut dan mengikuti arahan Fahri seperti biasa. Setelah menghabiskan beberapa menit di luar untuk menghirup udara segar, mereka kembali lagi ke rumah untuk membangunkan yang lain. Satu persatu mereka mulai bersiap, mencuci muka, kemudian sarapan seadanya. Fahri memastikan semua perlengkapan kerja siap sebelum mereka menuju ke rumah tua yang ada di sisi lain halaman. Matahari pagi sudah mulai memancarkan cahaya ketika mereka memulai pekerjaan. Rumah tua itu masih terasa sama seperti kemarin, dengan aroma kayu lapuk dan debu yang memenuhi udara. Fahri mengatur pembagian tugas dengan cepat, memastikan semua orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Rido sibuk membantu memasang kembali balok-balok kayu di bagian dinding yang rapuh, sementara Fahri sendiri memeriksa kondisi lantai yang mulai amblas di salah satu sudut ruangan. Sesekali ia mengawasi anak buahnya, memastikan mereka bekerja dengan benar. Pekerjaan berjalan lancar hingga menjelang siang. Meskipun sempat ada hambatan-hambatan kecil seperti alat yang kurang lengkap atau kayu yang harus digergaji ulang, semuanya bisa diselesaikan tanpa masalah berarti. Fahri lega melihat perkembangan pekerjaan mereka. Dia berharap semua ini bisa selesai sesuai jadwal tanpa ada gangguan aneh seperti semalam. Ketika matahari mulai tepat di atas kepala, ternyata ada yang datang membawakan makanan. Perempuan tua dengan rambut beruban yang disanggul rapi ditemani oleh seorang lelaki parubaya yang kemungkinan besar adalah suaminya. Mereka menggelar tikar di bawah pohon rindang di halaman, meletakkan beberapa piring sederhana berisikan nasi, sayur bening, ayam goreng, dan sambal terasi. Silakan makan dulu Mas. Maaf, hanya masakan seadanya, kata perempuan tua yang sepertinya adalah mertua Pajat Miko itu dengan suara yang lembut. Terima kasih ya Bu, ini sudah lebih dari cukup, jawab Fahri. Anak buah Fahri segera berkumpul di sekitaran tikar. Suasana makan siang terasa akrab sekaligus hangat. Suara percakapan ringan dan tawa kecil di antara mereka berhasil mencairkan ketegangan. Seharusnya saya sudah menyiapkan makan siang kalian sejak kemarin, tapi karena ada kesibukan mendadak, saya tidak sempat masak. Maaf ya mas-mas semua, ucap mertua Jatmiko pada mereka. Tentu saja mereka menerima permintaan maaf itu dengan tulus. Sebenarnya Pak Jatmiko ataupun mertuanya tidak memiliki kewajiban untuk menyiapkan makanan pada mereka karena semua sudah masuk dalam biaya yang dilampirkan Fahri. Setelah makan siang, mereka beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja. Fahri duduk bersandar di bawah pohon memandangi rumah tua yang sedang dikerjakan tersebut dari kejauhan. Fahri tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka, namun ia meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yang penting pekerjaan harus selesai tepat waktu. Rido yang duduk di sampingnya membuka topi dan mengusap keringat di dahinya. Pak, jadi nanti malam gimana nih Pak? Fahri menoleh. Ya kita tetap tidur di tempat yang sama. Sudah Dok, yang terlalu dipikirin. Semakin kita takut, semakin kita nggak tenang. Bahaya kalau begini terus, kamu bisa celaka saat bekerja. Rido mengangguk, hanya saja rasa khawatir masih terlihat di wajahnya. Dia pun kembali bekerja setelah jam istirahat selesai.
Malam merayap perlahan. Saat mereka semua selesai bekerja, udara sejuk menyelimuti halaman, mengusir sisa pengap tadi siang. Mereka semua membersihkan diri secara bergantian sebelum menyantap makan malam yang lagi-lagi dibawakan oleh mertua Pak Jatmiko. Setelah mandi satu persatu, suara air dari kamar mandi masih terdengar. Fahri yang pertama kali menyadarinya. Siapa itu yang lupa nutup keran? Tanyanya sambil melihat ke arah pintu kamar mandi yang setengah terbuka. Hasan yang sedang duduk di sudut langsung bangkit. Biar aku aja bang, ucapnya sambil berjalan ke arah kamar mandi. Hasan memasuki ruangan kamar mandi dengan santai, menyalakan lampu yang rebang. Namun hanya beberapa detik berlalu sebelum Hasan keluar lagi dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya terlihat pucat seperti baru melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Kenapa San? Tanya Fahri sementara yang lain mulai menoleh penasaran. Hasan menarik nafas dalam-dalam, tangannya gemetar. Di dalam tadi ada sosok besar, tangannya megangin tanganku bang, sambil ketawa cekikikan. Seketika suasana menjadi hening, semua yang ada di ruangan turut merasakan ketegangan. Rido bahkan melirik ke arah kamar mandi dengan ekspresi waspada meski berhasil tetap duduk di tempatnya. Belum selesai mereka mencerna cerita dari Hasan, tiba-tiba saja televisi di ruang tamu mati sendiri lalu menyala lagi dengan suara yang memekakan telinga. Semua orang terdiam, saling berpandangan, tidak ada yang berani mendekat atau mencoba mematikan televisi. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpura-pura tidur lebih awal. Rasa takut membayangi pikiran sehingga lupa pada rasa lapar. Mereka tidur berdempetan, tidak ada lagi yang peduli pada rasa pengap. Semuanya basah berkeringat walau mereka baru saja mandi. Malam itu terasa panjang bagi Fahri. Tidurnya tidak nyenyak karena rasa was-was. Sekitar tengah malam ia terbangun karena kandung kemihnya terasa penuh. Pada awalnya ia mencoba menahan keinginan untuk buang air kecil, tetapi rasa tidak nyaman semakin menjadi-jadi. Dok, bangun dok, bisiknya sambil menepuk-nepuk bahu Rido yang tidur di sebelahnya. Rido hanya menggeliat sedikit tanpa membuka mata. Fahri lalu mencoba membangunkan Hasan, tapi hasilnya sama, tidak ada yang mau bangun. Dengan berat hati, Fahri akhirnya memutuskan untuk pergi sendirian ke kamar mandi. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah, gumamnya pelan sambil melangkah keluar dari ruang tengah. Kamar mandi terasa lebih menyeramkan di malam hari. Lampu di lorong menuju kamar mandi berkedip-kedip seolah-olah hendak padam. Fahri berjalan perlahan sambil mengatur nafas yang menderu. Saat tiba di depan pintu kamar mandi, ia berhenti sejenak, memandang ke arah dalam dengan hati-hati. Dia bernafas lega karena kamar mandi kosong. Tidak ada sosok seperti yang digambarkan Hasan tadi. Hanya saja suasana dingin yang tidak biasa membuat bulu kuduknya tetap terasa merebang. Setelah membulatkan tekad, Fahri segera masuk dan menutup pintu di belakangnya. Dia berniat menyelesaikan urusannya secepat mungkin. Ketika hampir selesai, suara tawa pelan yang menyerupai nenek-nenek terdengar dari sudut ruangan. Fahri langsung membeku di tempat. Jantungnya berdegup kencang, kepalanya celingukan mencoba mencari asal suara itu. Tidak ada apa-apa di sana. Rasa takut semakin menggulung dirinya. Tanpa berpikir panjang, Fahri langsung berlari keluar kamar mandi. Bahkan dia lupa mematikan lampu. Nafasnya terengah-engah. Saat dia tiba kembali di kamar, Fahri langsung masuk ke balik selimut berdoa agar malam itu segera berakhir. Pagi harinya, suasana di antara mereka semua terasa canggung. Fahri tidak menceritakan tentang apa yang terjadinya padanya semalam. Begitu juga Hasan yang masih lebih banyak diam sejak kejadian di kamar mandi. Mereka hanya saling pandang sesekali, tetapi tidak ada yang berani memulai pembicaraan. Rido yang biasanya ceria juga terlihat lebih pendiam. Saat sarapan, Fahri akhirnya berbicara. Kita harus selesaikan pekerjaan ini hari ini juga. Saya tidak mau lagi menginap di sini. Semua langsung mengangguk setuju. Tidak perlu mengungkap alasannya. Suasana di rumah ini terlalu menyeramkan untuk ditinggali lebih lama. Fahri mengambil inisiatif, mengatur pekerjaan dengan lebih ketat. Tidak ada waktu untuk istirahat lama. Semuanya bekerja keras sejak pagi. Hari itu mereka bekerja dengan tempo yang jauh lebih cepat dari biasanya. Hasan memaku papan-papan dengan penuh semangat, sementara Rido sibuk memperbaiki
atap yang bocor, Fahri sendiri memimpin pengecatan dinding di bagian luar rumah. Keringat bercucuran dari tubuh mereka, tetapi tidak ada yang mengeluh. Keinginan untuk segera menyelesaikan pekerjaan menjadi motivasi terbesar. Meskipun terasa sangat melelahkan, ada semangat baru yang muncul karena mereka hari ini akan menjadi hari terakhir mereka berada di tempat itu. Mertua Pejat Miko sempat datang membawa makan siang, tapi mereka hanya makan seadanya tanpa banyak bicara. Ibu tua yang sangat ramah itu terus memperhatikan mereka dengan pandangan heran. Sepertinya dia juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada para tukang itu. Menjelang sore, pekerjaan pun akhirnya selesai. Semua nampak lega walau tubuh mereka lelah setengah mati. Fahri memastikan tidak ada alat yang tertinggal sebelum mereka bersiap untuk pulang. Alhamdulillah, selesai juga, gumam Fahri sambil melihat hasil kerja mereka. Rumah tua itu kini tampak lebih layak huni meski dikerjakan dengan terburu-buru. Mereka mengemasi barang-barang dengan cepat dan berpamitan kepada pemilik rumah. Saat mobil mereka melaju menjauh dari halaman, semua merasa lega. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu, tetapi mereka sepakat untuk tidak membahasnya lagi. Satu hal yang mereka tahu, pengalaman itu akan menjadi cerita yang sulit mereka lupakan. Fahri dan rekan-rekannya tiba di rumah masing-masing dengan tubuh lelah setelah menyelesaikan pekerjaan berat di rumah yang penuh kejadian aneh itu. Fahri yang biasanya langsung mandi dan beristirahat, tak segera melakukan hal tersebut. Wajahnya terlihat murung ketika masuk ke dalam rumah. Wulan, istrinya, menyambut dengan segelas teh hangat. Fahri hanya duduk diam di kursi ruang makan, wajahnya yang biasa tenang tanpa kusut. "Kenapa, Mas? Bukannya kalian harusnya 1 mingguan di sana?" tanyanya sambil menaruh teh di atas meja. Fahri menghela nafas panjang. "Ada kejadian menakutkan yang terjadi di sana," jawabnya pelan. Wulan mengangkat alisnya, penasaran dengan apa yang terjadi pada suaminya. Fahri menghembuskan napas panjang, masih tidak bersedia menceritakan apa yang sebenarnya dialami. Malam itu, saat mereka sedang makan malam, suara handphone terdengar berdering. Tiba-tiba Wulan bangkit dari duduknya lalu mengangkat telepon dan dia terlihat terkejut. "Mas, kabar buruk. Ridho kecelakaan dan dia meninggal di tempat," katanya dengan suara bergetar. Fahri terdiam. Piring di tangannya terjatuh ke meja dengan suara nyaring. Jantungnya berdegup kencang. Bayangan Ridho selama bekerja bersama terlintas di depan mata. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," gumamnya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia segera bergegas bersama Wulan menuju rumah Ridho untuk melayat. 7 hari berlalu sejak pemakaman Ridho. Fahri masih merasakan kehilangan yang cukup mendalam. Hari itu, ia bertemu dengan rekannya sesama pemborong yang bernama Jono di sebuah warung kopi di dekat rumah. Mereka sering bertukar cerita tentang proyek masing-masing, tetapi kali ini obrolan mereka membawa kejutan yang tak terduga. "Mas Jo, saya masih gak nyangka kalau Ridho akan meninggal dunia setelah kami selesai mengerjakan rumah tua di kota sebelah," ujar Fahri membuka percakapan. Jono yang sedang mengaduk kopinya langsung menoleh. Rumah tua? Rumah tua yang mana? Banyak rumah tua di sana." Fahri menjelaskan lokasi dan juga ciri-ciri rumah itu, termasuk pengalaman aneh yang ia alami bersama timnya. "Kami banyak mengalami hal-hal yang gak masuk akal di sana. Dari mulai suara-suara aneh sampai kejadian yang bikin bulu kuduk merinding. Bahkan Hasan bilang kalau dia melihat sosok besar di kamar mandi." Mendengar cerita itu, wajah Jono berubah serius. Ia meletakkan sendok di atas meja dan memandang Fahri dengan tajam. "Kamu serius? Berani mengambil pekerjaan di rumah itu kemarin?" Fahri mengangguk. "Loh, kenapa ya, Mas? Rumah itu kan milik mertuanya Pejat Miko. Nah, Pejat Miko itu langgananku selama ini. Apa kamu tahu sesuatu tentang tempat itu?" Jono menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Fahri, rumah itu sudah lama dikenal angker. Pemiliknya itu punya pesugihan. Nah, mereka bilang pesugihan itu minta tumbal tiap tahunnya. Makanya gak ada yang berani kerja di sana." Mata Fahri melebar, tenggorokannya terasa kering. "Tumbal? Maksudnya apa ya?"
Ya Tumbal, orang-orang di sekitaran situ sudah tahu soal ini. Kalau ada yang berani masuk atau kerja di sana, biasanya nggak akan selamat. Kamu ingat kejadian-kejadian aneh yang kamu alami? Nah, itu mungkin menjadi pertanda peringatan agar kalian segera pergi. Jelas Jono. Fahri terdiam cukup lama. Pikirannya langsung kembali pada Rido yang meninggal dunia setelah proyek itu selesai. Semua kejadian aneh di rumah itu kini terasa seperti potongan teka-teki yang mulai terangkai. Malam-malam mencekam, suara nenek-nenek tertawa, botol yang dilemparkan hingga lampu yang menyala mati sendiri, semua terasa seperti pertanda akan sesuatu yang lebih besar. Gangguan itu memang dimaksudkan agar mereka segera pergi meninggalkan tempat tersebut, hanya saja mereka semua kurang peka. Sepulang dari pertemuan dengan Jono, Fahri tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah terjadi di ruang tamu rumahnya. Ia duduk termenung. Wulan, istrinya yang duduk di sebelahnya, memegang tangannya dengan lembut. Mas, kenapa diam aja sih? Ada apa? Cerita dong, tanyanya pelan. Fahri menghela nafas panjang. Lan, Mas gak pernah cerita soal kejadian di tempat kerja minggu lalu. Tapi sekarang Mas rasa kamu juga harus tahu. Fahri mulai menceritakan semuanya. Sedari awal mereka tiba di rumah itu hingga malam-malam penuh dengan kejadian aneh. Fahri menggambarkan suara-suara tak wajar, penampakan di kamar mandi, hingga botol-botol yang dilemparkan ke arah mereka. Wulan mendengarkan dengan serius, wajahnya berubah pucat. Dan tadi Mas Jono bilang kalau pemilik rumah itu punya pesugihan tumbal yang setiap tahun. Mas baru sadar. Mungkin Rido adalah korban dari semua ini. Suara Fahri bergetar di akhir kalimatnya. Wulan terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa memeluk suaminya, mencoba menenangkan Fahri yang terlihat begitu terpukul. Namun rasa bersalah Fahri atas kematian Rido terus menghantui dirinya. Dia merasa seandainya ia mencari tahu dulu sebelumnya, mungkin semuanya akan bisa berbeda. Meski begitu, pada akhirnya ia hanya bisa berdoa agar Rido mendapat tempat terbaik di sisinya, dan semoga kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sanum Nareswari. Fahri di sini ya sebagai mandor proyek ya, apa namanya, pemborong ya. Jadi maksudnya Fahri itu adalah pemborong, dia punya anak buah nih di situ. Ada 4 ya berarti total anak buahnya. Ya siapa sih yang nggak pengen ya, apa namanya, mendapat orderan, apalagi pengerjaan proyek renovasi rumah yang bayarannya cukup gede, akhirnya berangkat. Ya tapi ternyata ya bingung juga sih kalau dibilang pulang, ntar dibilang pengecut, ntar dibilang mengada-ngada. Bukannya nggak peka sebenarnya mungkin ya, tapi serba terlanjur. Tapi tanpa mereka sadari itu adalah awal, dan bener-bener nggak nyangka ketika pulang tiba-tiba baru sampai rumah dikabarin Rido meninggal. Rido ini adalah orang yang pertama si Fahri tahu mendapat gangguan tuh Rido. Jadi sangkainnya Fahri sendiri, ternyata Rido juga, dan besok baru pasan dan lain-lain. Luar biasa sekali di sini kisahnya. Dan ternyata setelah Fahri mengobrol dengan salah satu rekanannya sesama pemborong juga, baru dikasih tahu kalau rumah itu memang rumah yang terkenal angker. Dan ternyata rumah itu adalah rumah yang apa namanya, pemilik rumahnya berarti mertuanya Pak Jatmiko dong, memiliki pesugihan yang meminta tumbal di setiap tahunnya. Dan memang ada ya teman-teman ya jenis pesugihan seperti ini yang mengharuskan si penganut pesugihannya ini mencari tumbal dan juga harus membangun rumahnya di tiap tahun. Paling tidak merenovasi rumahnya itu setiap tahun sekali. Luar biasa kisahnya Mbak Sanum Nareswari, keren banget kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya buat Mbak Sanum Nareswari, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para penikmat pecinta horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber channel ILO Extreme. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu ya share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Dan buat teman-teman juga mungkin yang punya komentar lain, pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.